Oke pemirsa, PIDSPEN Polda Bali, kali ini kita eksklusif wawancara bersama siswa Randi Samban, di mana siswa Randi Samban ini merupakan salah satu pengiriman dari Polda Papua, dan kita ingin tahu bagaimana perjuangan dan kisah perjalanan hidupnya sehingga dia bisa mencapai cita-cita seperti apa yang diinginkan oleh keluarga. Dan dalam keadaan situasi saat ini, siswa Randi Samban merupakan tulang punggung daripada keluarga, di mana siswa Samban ini yang selalu diharapkan oleh kedua orang tua. Dan saat ini ibu daripada Samban sedang mengalami sakit, dan yang biasanya yang merawat ibu adalah siswa Samban. Namun saat ini Samban dalam mengikuti pendidikan tidak bisa merawat ibunya. Samban bersaudara berapa? Siap komandan, 4. 4 bersaudara. Siap. Ya, Samban nomor berapa? Siap ketiga komandan. 3. Bisa sedikit bercerita tentang pengalaman Samban sampai dengan masuk polisi dan kehidupan di balik semua ini sehingga Samban bisa menggapai cita-cita dan harapan daripada kedua orang tua. Siap, izin komandan. Pengalaman saya untuk tes polisi ini sangat dibilang berat lah komandan. Dimana satu sisi kedua orang tua saya, yaitu mama, dimana sudah 5 tahun ini sudah tidak bisa berjalan komandan akibat kecelakaan, dimana mama nyata tidak bisa berjalan lagi komandan. Nah, selama pendidikan ini, selama kemarin, selama berjalannya tes, dimana saya sempatkan waktu untuk merawatkan mama, dimana itu ada rasa perjuangan yang dimana saya rasakan itu dari semangat dari kedua orang tua saya hingga saya bisa ada sampai di sini, dimana setiap saat saya merawat mama. Dan itu sampai di Polda Bali ini saya rasa kurang komandan, izin, karena setiap waktu dan setiap hari saya merawat kedua orang tua kayak mama saya komandan yang tidak bisa berjalan itu komandan. Kaki 4 komandan agar bisa berdiri, itu pun belum terlalu kuat komandan. Dan tiap hari tiada hari tanpa kesakitan komandan, tanpa hari tidak ada rasa enak komandan di kakinya komandan, dimana tiap hari harus mengompres biar rasa nyerinya itu kurang komandan. Doa seorang ibu kalau di dalam Islam itu sangat mustajabah, sangat itu dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian dalam keadaan keterpurukan, dalam keadaan sakit, bahwa Randi saat ini ada di SPN Polda Bali, itu semua adalah karena doa daripada ibu. Kemudian bakti kamu sebagai seorang anak kepada orang tua, khususnya ibu, itu sudah sangat luar biasa. Semoga dengan kamu menjadi anggota Polri, mendapatkan rezeki, mendapatkan penghasilan, bisa mengobati ibu nanti, membiayai ibu. Siap. Supaya ibumu bisa berjalan kembali. Siap komandan. Jadi ini acara ini bisa dilihat sama mama sama papa nih. Amin komandan. Apa yang kamu sampaikan Buat mama dan bapak, terutama mama, ada satu pesan
mau baik-baik ke sana. Terus saya pilihkan Randi di sini. Randi baik-baiknya di sini. Randi akan doakan mama agar mama bisa berjalan lagi. Dan mama kalau memang mama bisa sembuh, nanti datang ke pada saat pelantikan di bola Bali 5. Itu ya komandan. Kalau mama tidak bisa datang, karena situasi pandemi, tidak apa-apa ya. Siap komandan. Yang penting doa terus dari mama di Papua buat Rani di sini biar sehat selalu ya. Siap komandan. Kemudian mama sakit karena apa? Izin komandan. Tahun 2017 mama kecelakaan komandan, ditabrak dari belakang. Dan dinyatakan syarat kejepit firman komandan. Yang menabrak Siap yang menabrak sama-sama pendatang komandan. Sudah 5 tahun berobat jalan di rumah, tapi bisa komandan. Belum ada perubahan, tapi puji Tuhan mungkin karena mujizat Tuhan. Maaf bisa berdiri lagi, tapi menggunakan alat bantu yaitu tongkat komandan. dari Pulau Dewata, kami doakan semoga mamamu tetap tabah dan Siap, komandan. diberikan kesehatan. Siap, amin. Rekan-rekanmu pengasuh di sini pun ikut mendoakan supaya mama selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu ke depannya. Siap, amin komandan. Terima kasih Randi Samban, sukses selalu dan baktimu sebagai seorang anak kepada orang tua. Dinaslah yang baik, ikuti aturan, karena apabila kamu gagal dan melakukan satu pelanggaran adalah kecewanya orang tua. Siap, komandan. Oke, pemirsa PIDSPN Polda Bali, kali ini kita bersama Octovarius Bate, di mana perjuangan daripada siswa ini untuk menggapai sebuah harapan, menggapai sebuah cita-cita untuk menjadi anggota Polri cukup panjang, dan kita ingin mengetahui bagaimana perjuangannya sehingga dia bisa menggapai sebuah harapan, sebuah cita-cita di mana untuk menjadi anggota Polri. Jadi kita bincang-bincang sejenak dengan Okto. Bagaimana Okto? Keadaan sehat-sehat kok? Siap, puji Tuhan satu. Sehat ya. Bisa sedikit menceritakan perjalanan hidupmu sehingga kamu bisa sampai di SPN Polda Bali ini. Siap. Jadi perjalanan saya mulai dari Nias, saya asal dari Nias ke Papua itu untuk sekolah. Kemudian di balik pendidikan saya di Papua itu untuk sekolah itu banyak sekali rintangan dan tantangan yang saya hadapi. Jadi mulai dari berangkat saya dari Nias ke Papua itu saya dibawa oleh om saya. Kemudian di dalam perjalanan ada sedikit masalah tentang masalah pembiayaan. Jadi untuk pembiayaan saya untuk sekolah itu tidak ada. Jadi makanya saya akan mengambil keputusan untuk keluar dari rumahnya om saya, untuk keluar dari rumahnya. Jadi setelah saya keluar dari rumahnya, saya akan mencari kerja. Jadi setelah saya keluar dari rumah om saya itu, pertama pekerjaan saya itu adalah menjual gorengan. Jadi saya jualan gorengan itu di Papua juga. Jadi setelah saya jual gorengan itu, saya berpikir begini, kalau saya jual gorengan, gimana cara saya memenuhi kebutuhan sekolah saya. Makanya setelah saya berpikir-pikir, kalau kerjaan saya begini-begini itu saya nggak bisa memenuhi kebutuhan sekolah saya. Makanya setelah itu, puji Tuhan, ada orang baik yang menawarkan saya untuk kerja di rumahnya. Jadi pertama saya kerja waktu itu, saya kerja di rumah makan.
Jadi saya kerja di rumah makan itu sambil sekolah. Jadi kehidupan saya waktu itu adalah, jadi setiap pagi itu saya bangun kerja, kemudian pergi ke sekolah. Jadi setiap hari begitu terus. Jadi dengan menghidupi kehidupan saya sehari-hari itu adalah kerja. Setelah saya dinyatakan lulus dari sekolah, saya waktu itu mendaftar ke tentara. Jadi saat pendaftaran itu saya belum mendapatkan hasil yang baik, makanya saya ingin mendaftarkan polisi lagi. Jadi selama proses itu saya menunggu selama 1 tahun. Jadi saya udah nggak ada kerjaan, makanya saya kerja bangunan. Jadi puji Tuhan ada orang tua angkat di sana bisa mengangkat saya menjadi orang tua yang baik. Jadi dia mengangkat saya sebagai orang tua angkat, makanya saya tinggal di rumahnya selama proses pendidikan saya sampai hingga saat ini saya bisa nyatakan lolos jadi polisi. Jadi saya berterima kasih kepada orang tua angkat saya atas kebaikan kalian terhadap saya. Mungkin selama itu banyak sekali masalah-masalah yang sering saya hadapi. Ya, saya mohon maaf. Semoga semua kebaikan-kebaikan kalian kiranya Tuhan selalu membalasnya itu kepada kalian semua. Begitu juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah membesarkan saya mulai dari kecil hingga sampai besar. Dengan doa dan dukungan kedua orang tua saya bisa berada di Sekolah Polisi Negara Pulau Bali ini. Jadi harapan saya, pesan saya kepada kedua orang tua saya, semoga kedua orang tua saya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, umur panjang. Semoga di mana Tuhan mengizinkan saya bertemu kedua orang tua, nanti saya akan memberikan hasil yang baik kepada orang tua saya. Jadi selama Okto meninggalkan Pulau Nias menuju Papua, jadi sudah banyak pengalaman kerja yang dilaksanakannya, seperti jual gorengan sampai dengan jadi buruh bangunan ya. Tapi jadi buruh bangunan dengan penghasilan berapa kalau jadi buruh bangunan waktu itu? Waktu itu saya nggak, untuk pembiayaan masalah gaji itu tidak ada kemarin. Jadi waktu itu saya tidak mengharapkan imbalan. Jadi yang saya harapkan itu saya bisa menyelesaikan sekolah saya dan saya bisa mewujudkan cita-cita saya. Oke, dan saat ini Tuhan sudah memberikan satu nikmat, satu rahmat kepada Okto, bahwa Okto sudah diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi seorang anggota Polri. Maka yang diharapkan oleh keluarga maupun oleh Polri, bahwa Okto bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan tentunya tidak akan pernah melakukan satu pelanggaran baik pada saat menjadi siswa ataupun setelah dinas nanti, karena Okto sudah melewati banyak rintangan dan kehidupan ini, dan sekarang Tuhan memberikan satu nikmat. Jangan pernah Okto untuk melupakan nikmat itu dengan selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada orang tua angkat. Ya Okto ya. Oke, sukses selalu buat Okto. Semoga Okto nanti kedepannya bisa menjadi tulang punggung buat keluarga, baik itu keluarga sendiri ataupun keluarga daripada keluarga angkat. Baik Okto, terima kasih, selamat siang.